الأنبياء والمرسلين حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, inayah, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita dan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat berserta salam tercurah limpahkan kehadiran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur karena kita dapat memasuki bulan Rajab, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan di antara sekian banyak keberkahan bulan Rajab ini adalah kewajiban melaksanakan ibadah sholat yang secara khusus telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya ketika beliau melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Qur'an mengingatkan agar kita senantiasa melaksanakan ibadah sholat 5 waktu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah." Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kalian untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat ini dengan kesabaran dan juga dengan shalah. Kalau kita perhatikan di sini, kata as-shalah dikaitkan dengan kesabaran, karena memang dalam sholat banyak sekali yang dapat kita jadikan sebagai inspirasi, yang kita jadikan sebagai sebuah spirit dan juga energi dalam mengarungi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Ayat ini berkaitan dengan beberapa ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengalihkan kiblat kaum muslimin dari Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina, ke Masjid Haram di Makkah Al-Mukarramah. Tentu isu ini pada awal-awal diberlakukannya menjadi isu yang sangat dahsyat dan menjadi isu yang tidak mengenakan di telinga kaum mukminin yang disampaikan oleh kaum ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang merasa bahwa mereka adalah pemilik kiblat Allah Subhanahu wa taala. Namun atas kegelisahan Rasulullah dan permintaan Rasulullah agar mengalihkan kiblat dari Yerusalem ke Makkah Al-Mukarramah, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengkabulkannya. Dan banyak sekali di antara kaum muslimin dari ahlul kitab yang telah berpindah agama ini memiliki keraguan dan juga menumbuhkan dan menyebarkan keraguan di kalangan kaum muslimin, sehingga banyak di antara mereka kemudian memiliki keraguan dan kembali kepada agama mereka sebelumnya. Oleh karena itu, maka Allah memesankan bahwa ketika sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya tidak ada pilihan bagi seorang muslim kecuali untuk mengikutinya. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara bersabar dan melaksanakan salatlah kaum muslimin terhindar
dari isu-isu yang tidak mengenakan tersebut dan tetap istiqomah untuk menjalankan ketaatan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membagi kesabaran menjadi 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan, karena ternyata untuk melaksanakan ketaatan di jalan Allah juga dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Kemudian kesabaran untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, karena begitu banyaknya godaan dari syaitan, godaan dari manusia yang ada di sekeliling kita. Ini dapat menjerumuskan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kesabaran ketika kita menghadapi sebuah musibah. Maka kesabaran yang ada dalam diri manusia tidaklah cukup untuk dapat menjadikan diri kita survive untuk melakukan ketaatan tersebut, untuk dapat bangkit dari keterpurukan kita, untuk dapat menjauhkan diri kita dari menjalankan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita dasarkan dengan kekuatan yang lain, yaitu berupa as-shalah. Karena kita merasa dengan as-shalah, dengan menyambung tali silah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita merasa Allah menjadi segala-galanya. Allah huwar Rahman, Allah huwar Rahim, Allah huwar Razzaq, Allah huwal Alim, dan sebagainya. Maka sesungguhnya orang-orang yang melaksanakan ibadah shalah, ketika dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang istiqamah, karena dia dibayangi oleh janji-janji Allah yang membahagiakannya di akhirat kelak. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Bagi orang yang terhimpit oleh sebuah masalah, maka ketakwaan kita, kedekatan kita dengan menjalankan salat akan membuka pintu kesulitan itu dengan pintu-pintu keberkahan dan pintu-pintu kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yukaffiru 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Demikianlah kedahsyatan sabar yang ada dalam diri kita, dan juga kedahsyatan salat yang apabila kita kaitkan, elaborasikan keduanya, maka itu akan menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang memiliki kestabilan secara jiwa dan nafsu kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, al-mu'minu kulluhu khair, halul mu'min kullu khair, idza asabahu syarrun fasabar wa idza asabahu khairun fasyakar. Mudah-mudahan dengan sedikit yang kami sampaikan ini dapat menggugah hati kita semua untuk tetap istiqamah menjalankan ketaatan Allah Subhanahu wa taala, terutama menjalankan ibadah salat kita, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana khtim bis salihati a'malana وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا
محمد المختار وآله الأنهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم الله